Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia dari kelas 9B, guru mata pelajaran Ibu Nurul Jubaidah. Pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, yaitu kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Islam di Sumatera terbagi menjadi dua di antaranya. A. Kerajaan Samudra Pasai. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Zainal Abidin Malik Zahir, Sultanah Nahrisyah, Abu Zain Malik Zahir, dan Mahmud Malik Zahir. B. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Alimug Hayat-Shah pada tahun 1530. Kemudian ia digantikan oleh Sultan Alaluddin Riayat-Shah Al-Qohar atau Sultan Muda, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Taumi atau Sani. Yang kedua, kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam di Jawa terbagi menjadi 4 di antaranya. A. Kerajaan Demak. Demak berdiri pada tahun 1500 sebagai sebuah kerajaan yang terletak di daerah Biantoro, dekat muara Sungai Demak. Raja-raja yang memerintah di Demak yaitu Raden Fatah sebagai pendiri dan raja pertama Pati Unu, Sultan Trenggono, dan Sunan Prawoto. B. Kerajaan Mataram. Mataram berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar Penembahan Senopati. Setelah ia wafat pada tahun 1601 dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta, pemerintahan dilanjutkan putranya yang bernama Mas Jolang atau Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Mataram mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. C. Kerajaan Islam Cirebon. Asal-usul nama Cirebon terdapat dua pendapat. Pertama, menurut Babad Cirebon, disebutkan bahwa Cirebon berasal dari kata ci dan rebon atau udang kecil. Nama tersebut berkaitan dengan kegiatan para nelayan di Muara Jati, Dukuh Pasambangan, yaitu membuat rasi dari udang kecil atau rebon. Kedua, versi lain yang diambil dari kitab Nagara Kertabumi menyatakan bahwa Cirebon adalah perkembangan dari kata caruban yang berasal dari sarumban yang berarti pusat percampuran penduduk. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Walang Sungsang, namun tokoh yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kerajaan adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ia merupakan keponakan sekaligus menggantikan Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sepeninggal Fatahillah, karena tidak ada calon lain yang layak menjadi raja, tahta kerajaan jatuh kepada Pangeran Emas, yaitu putra tertua Pangeran Dipali, Karbon atau Cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar Penambahan Ratu dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun hingga tahun 1649. Saat kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Cirebon dibagi dua, yaitu Kesepuhan dan Kanoman. Pangeran Martawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kesepuhan dan memerintah hingga tahun 1703. Adapun Pangeran Kartawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kanoman.
dan memerintah hingga tahun 1723. D. Kerajaan Islam di Banten. Pada awalnya, Banten yang dikenal pula dengan sebutan Banten Girang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan Kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut selain untuk memperluas wilayah juga sekaligus menyebarkan dakwah Islam, kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda-Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kegagalan mereka mengusir Portugis dari Malaka tahun 1513. Atas perintah Sultan Trenggono, Maulana Hasanuddin bersama Fathahillah melakukan penyerangan dan penaklukan Pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527, di mana waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Masa Sultan Agung Tirtayasa bertahta 1651 sampai 1682 dipandang sebagai periode kejayaan Banten. Di bawah kekuasaannya, Banten memiliki armada yang mengenaskan dibangun berdasarkan contoh Eropa, serta telah mengupah orang Eropa bekerja pada Kerajaan Banten dalam mengamankan jalur pelayaran. Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukanada atau Kerajaan Tanjung Pura, sekarang di Kalimantan Barat, dan menaklukkannya pada tahun 1661. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Yang ketiga yaitu Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi diantaranya Gowatalo atau Makassar, Bon, Wajo, dan Sopang, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan itu, yang paling terkenal adalah Gowatalo. Pada awalnya di daerah Gowa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yaitu Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agangjane, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Gowa. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Atas keberanian Sultan Hasanuddin melawan Belanda, mereka memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur.